masih bersama dengan saya, Yuliansa, pada channel Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Personal SWOT Analysis. Apa sih sebetulnya Personal SWOT Analysis itu? Kui belajar bersama. Sederhananya, Personal SWOT Analysis merupakan analisis SWOT yang digunakan untuk menganalisis masalah, termasuk diri, yang bertolak pada 4 sudut yang berbeda. 4 sudut tersebut dikelompokkan menjadi 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Nah, pada analisis SWOT di perusahaan hampir sama seperti personal SWOT analysis juga nanti akan membahas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam melakukan personal SWOT analysis, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita dapat lebih mengenal diri kita sendiri, terutama kekurangan dan kelebihan diri. Dengan mengenal kekurangan dan kelebihan diri, kita bisa mengerti apakah arah tujuan yang kita tentukan itu bisa tercapai dengan baik, ada hambatan, cocok atau tidak. Yang kedua, kita bisa memperbaiki atau mengurangi kelemahan diri. Kekurangan atau kelemahan kita itu memang tidak bisa dihilangkan 100%. Tetapi kita bisa menguranginya mungkin menjadi 50% atau 40%. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat seberapa besar peluang untuk mencapai goals atau tujuan yang telah kita rancang. Sudah pasti rekan-rekan sebelum melakukan analisis SWOT ini harus mempunyai goal terlebih dahulu supaya mendapatkan gambaran yang jelas tentang seberapa besar peluang saudara mendapatkan goal atau tujuan tersebut. Nah, dalam SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terdapat 4 sisi. Yang pertama, sisi kekuatan. Sisi kekuatan merupakan keunggulan yang kita miliki. Misalnya, saya termasuk kategori pintar karena IQ saya 120 atau 130. Kemudian, saya juga mempunyai hobi di bidang IT. Ketiga, saya suka membaca buku dan lain sebagainya. Nah, kekuatan itu sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau yang kita miliki. Kemudian dari dalam internal atau sisi internal ada kelemahan. Kelemahan itu sesuatu yang tidak kita kuasai atau merupakan poin negatif atau kekurangan atau kelemahan kita. Misalnya kalau kelemahan kurang cermat, kurang teliti, mudah bosan, terus tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi internal ini kita bisa lebih menganalisis atau memahami diri kita. Kemudian pada analisis SWOT ada juga aspek dari sisi eksternal berupa peluang dan ancaman. Peluang merupakan perubahan eksternal yang sesuai dengan tujuan kita. Misalnya saya ingin menjadi pemain bola. Kebetulan rumah saya sangat dekat sekali dengan lapangan sepak bola dan tetangga-tetangga saya merupakan para pemain bola yang berhasil. Nah, itu merupakan sebuah peluang yang sangat besar. Kemudian ancaman. Ancaman merupakan perubahan eksternal yang menghambat tujuan yang akan kita capai. Contohnya tadi, saya tinggal di dekat lapangan sepak bola dan di sekeliling saya atau lingkungan saya merupakan pemain bola. Tetapi di sini ada ancaman. Misalnya, anak-anak pemain bola di sekitar saya itu juga banyak dan mempunyai bakat langsung dari orang tua. Sedangkan saya hanya menyukai tanpa mempunyai bakat. Nah, kedua tabel eksternal tadi ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kalau yang mendukung yaitu kekuatan, peluang, kemudian yang tidak mendukung kelemahan dan ancaman. Nah, untuk melakukan analisis SWOT terhadap diri kita sendiri ada beberapa step atau langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus menuliskan dengan jelas tujuan
atau visi atau goals jangka panjang kita. Biasanya berkaitan dengan karir. Penulisan tujuan atau goals harus menggunakan metode SMART, yaitu specific, measurement, action related, kemudian realistic, dan time based. Nah, tujuan yang telah kita tentukan tadi kita tulis, kemudian baru nanti kita analisis SWOT yang ada dalam diri kita, faktor internal dan eksternal, apakah nanti jadinya tujuan ini akan dapat dicapai dengan baik atau ada hambatan atau malah sangat tidak berpeluang untuk dicapai. Langkah kedua yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur yang dimiliki. Unsur dapat berupa unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, dan unsur eksternal yang terdiri dari ancaman dan peluang. Kemudian yang ketiga, membagi unsur tersebut menjadi 4 grup besar, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Langkah selanjutnya yaitulah berilah bobot pada setiap unsur. Semakin besar angkanya berarti unsur tersebut semakin kuat dan sebaliknya. Mungkin unsur yang kekuatan akan bernilai plus dan unsur yang ancaman akan bernilai minus. Kemudian kelima, kita akan menghitung koordinat berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Yang terakhir, kita akan mendapatkan atau mengidentifikasikan koordinat berada pada daerah apa, kemudian kita akan mendapat kesimpulan tentang goals yang kita buat tersebut. Pengelompokan unsur internal. Unsur internal, apabila kita memberikan skor semakin tinggi, berarti unsur tersebut ke arah positif atau kekuatan kita itu berarti semakin besar. Kemudian, tentukan bobot kekuatan atau kelemahan yang kita miliki. Ukurlah menurut analisis masing-masing. Memang ini bersifatnya subjektif, bukan objektif. Siapa sih yang bisa merasakan kita itu kuat dalam satu bidang atau bidang yang lain? Apabila ingin mendekati hasilnya objektif, kita bisa meminta bantuan kepada teman akrab atau orang yang mengenal kita secara langsung untuk dapat membantu kita memberikan bobot ke dalam satu aspek, baik itu kekuatan maupun kelemahan. Bobot kekuatan atau kelemahan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 100. Untuk menentukan nilai, bisa digunakan cara mengalihkan skor dengan bobot penilaian. Nah, untuk dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas, silakan kita bisa praktek langsung melalui contoh yang sudah saya siapkan. Misal ada seorang lelaki, dia ingin menjadi sekretaris di perusahaan swasta, yaitu Bank BCA Pusat di Jakarta. Nah, dia akan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dia miliki. Yang pertama kita mulai dari tabel kekuatan. Kekuatan atau yang berarti potensi yang menonjol dalam diri seorang yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada tabel berikut ini, misalnya saya menggambarkan kekuatan di sini ada 6 unsur. Yang pertama, mampu mengelola keuangan sendiri. Kemudian skornya saya skor 3, bobotnya 10% dari total kekuatan yang ada hubungannya langsung dengan pekerjaan menjadi sekretaris. Unsur yang kedua, memiliki jaringan di luar lingkup pendidikan formal atau di kampus. Saya bobot skornya 3, kemudian bobotnya 15% dari total keseluruhan kekuatan yang saya miliki. Kemudian dikalikan, berarti nilai 3 kali 15% dapatnya 0,45. Saya mendapat sertifikat pelatihan, kemudian sampai kepada menguasai Microsoft Office. Bobot harus 100%, yang menggambarkan 100% kekuatan yang kita miliki. Untuk dapat menimbang, menilai tentang bobot berapa besar, saudara bisa mendiskusikan dengan orang terdekat. Kemudian skor total adalah 20 dikali 100%, kemudian dapatlah nilai tersebut merupakan penjumlahan dari nilai di unsur 1, nilai di unsur 2, nilai di unsur 3 sampai nilai unsur 6
0,3 ditambah 0,45 ditambah 0,6 ditambah 0,8 ditambah lagi 0,8 ditambah lagi 0,45, hasil akhirnya adalah 3,4. Setelah kita menghitung tabel kekuatan, kita masuk ke tabel kelemahan. Apa sih kelemahan itu? Kelemahan merupakan sikap diri yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkadang orang akan sangat sulit menemukan kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu, butuh feedback dari orang lain untuk dapat mengidentifikasi kelemahan yang kita miliki. Sama halnya dengan cara yang kita gunakan di tabel kekuatan tadi, tetapi di tabel kelemahan, semakin minusnya angkanya besar, berarti kelemahan itu semakin besar. Misalnya, dari unsur 1 sampai 6, kelemahan yang paling besar di sini adalah di bahasa Inggris, yaitu minus 4. Cara perhitungan nilainya sama, skor dikali bobot mendapatkan nilai. Sehingga nilai total dari tabel kelemahan yaitu minus 0,3,3 ditambah minus 0,45 sampai menambah pada poin ke-6 tadi, minus 0,45, didapatkanlah bahwasannya nilai akhir dari tabel kelemahan adalah minus 2,8. Selanjutnya kita akan menghitung tabel peluang. Tabel peluang dan ancaman, cara pengelompokannya seperti ini. Semakin tinggi skor, semakin ke arah positif pada kekuatan. Berarti semakin besar peluang kita untuk mencapai target atau goals. Tentukan bobot peluang atau ancaman yang kita miliki. Ukurlah berdasarkan analisis masing-masing. Sekali lagi, apabila kalian bingung, kalian bisa melibatkan orang sekitar saudara yang mengenal diri kalian lebih baik. Bobot peluang atau ancaman apabila dijumlahkan hasilnya 100. Kemudian untuk menentukan nilai dengan cara mengkalikan skor dengan bobot penilaian. Kita mulai dari tabel peluang. Peluang adalah suatu kondisi di mana harapan untuk menunjukkan diri. Sederhananya, peluang merupakan suatu kondisi di mana keadaan ini bisa mempermudah kita mencapai goal setting kita. Pada tabel peluang bisa saya kemukakan ada 7 unsur di sini. Yang pertama, lulus tahun depan. Itu skornya 4, berarti peluangnya lumayan besar. Bobot 15%, nilai 4 kali 15%, 0,6. Sampai kepada bagian kedua, dukungan dan jaringan orang tua. Misalnya orang tua saya kebetulan pegawai BCA juga, terus ibu juga pegawai BCA di kantor pusat Jakarta, sehingga skornya itu bisa mencapai 3, bobot 15% dikali 3, jadi 0,45. Saya juga pernah PKL di Pertamina selama 3 bulan, itu menambah peluang saya karena orang memandang, oh orang ini sudah PKL di perusahaan multi level nasional yang sudah besar, sehingga kemampuannya itu diakui. Sampai kepada unsur nomor 7, yaitu peralatan atau komputer lengkap dengan internet. Di situ skornya 3, kemudian bobotnya 10%. Nilai merupakan bobot dikali skor. Untuk penentuan skor bisa mulai dari skala 1 sampai 4 atau skala 1 sampai 5. Kemudian didapatkanlah tabel peluang, nilainya positif yaitu 3,15. Selanjutnya kita akan menghitung tabel ancaman. Ancaman merupakan tantangan untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga logikanya ancaman merupakan suatu kondisi yang tidak ideal kita mencapai tujuan tersebut. Pada tabel ancaman di sini saya menyediakan 6 unsur, di mana yang pertama persaingan dengan lulusan lainnya di dalam prodi saya yang ingin kerja di BCA. Misalnya minus 4, berarti lumayan besar. Kemudian nilainya 0,8, hasil dari minus 4 dikali 20%. Sampai kepada unsur nomor 6, misalnya 50% jaringan sekretaris yang saya kenal itu memiliki minat bekerja menjadi sekretaris di BCA. Skornya minus 3,
bobotnya 15%, sehingga didapatkanlah nilainya minus 0,45. Kemudian tabel ancaman, nilai akhirnya yaitu minus 0,8 ditambah minus 0,8 ditambah minus 0,8 ditambah minus 0,45 tambah minus 0,2, kemudian ditambah minus 0,45 lagi, jadilah minus 3,5. Nah, berdasarkan keempat tabel tersebut, kita sudah mempunyai masing-masing angka dari 4 tabel, yaitu tabel kekuatan, tabel kelemahan, tabel peluang, dan tabel ancaman. Nah, untuk proses penentuan koordinat yang kita gunakan yaitu koordinat X dan Y. Ditentukan dengan nilai S, W, O, dan T, di mana masing-masing nilai strength atau kekuatan 3,4, nilai weakness minus 2,8, nilai opportunity 3,15, dan nilai threat atau ancaman minus 3,5. Untuk menentukan rumus koordinat sumbu X, nilai total S atau kekuatan dikurang nilai kelemahan. Kemudian untuk menentukan sumbu Y atau titik Y, menggunakan rumus nilai tabel peluang dikurang tabel ancaman, sehingga didapatkanlah koordinat X yaitu 0,6, sedangkan koordinat Y adalah minus 0,35. Dari sini kita akan menggambar kurva X dan sumbu Y, kemudian kita temukan titiknya itu, dan titiknya itu akan berada di daerah mana, seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini, titiknya tadi berada di sumbu X dan minus 3,5 di sumbu Y, akan membentuk sebuah titik yang berada di nilai S dan T. Apa itu nilai S dan T? Daerah S dan T merupakan modifikasi daerah di mana orang-orang itu mempunyai kekuatan yang cukup tetapi terhambat oleh terbentuknya sebuah peluang. Nah, apa yang harus dilakukan orang yang berada di nilai ST tadi, yaitu harus memodifikasi sumber daya dan keahlian sehingga bisa menambah kekhasan atau keunikan seseorang itu sehingga dia nanti akan dapat berpeluang. Nah, nilai masing-masing orang tidak bisa ada angka mutlak betul atau salah. Apa yang kalian hasilkan di sini merupakan cerminan di diri kalian, sehingga lakukanlah tes ini dengan kejujuran. Berikut saya jabarkan masing-masing penjelasan menurut penilaian dari daerah SO, ST, WT sampai WO. Dari hasil perhitungan tadi tercermin di font yang telah saya berikan warna merah, yaitu daerah ST. Daerah ST merupakan kebalikan dari daerah WO, bahwasanya orang ini memiliki kekuatan yang cukup alias berpeluang dari segi di dalam dirinya, tetapi terhambat oleh terciptanya peluang alias tidak ada peluang. Kasarannya, dia mampu sebetulnya untuk menjadi sekretaris, tapi lowongan sekretaris ini hampir tidak ada khusus untuk BCA. Jadi saya jelaskan dari daerah SO. Daerah SO adalah orang mempunyai kekuatan yang cukup dan didukung oleh peluang. Jadi mampu dan peluang ada. Tetapi orang ini butuh tindakan proaktif. Karena kalau dia tidak proaktif, dia tidak akan mendapatkan peluang. Kemudian ada daerah WO. Orang ini memiliki peluang tetapi tidak ditunjang dengan kekuatan. Kasarannya lulus program studi D4 administrasi perkantoran, lowongan PNS-nya banyak, tetapi dia ini kalau mencoba tidak lulus karena memang tidak mempunyai potensi atau kemampuan di bidang itu. Kemudian daerah yang terakhir, daerah WT, yaitu orang ini tidak punya kekuatan atau tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai kesempatan. Nah, untuk mengatasinya mungkin sarannya untuk memperbaiki kelemahan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya.